Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Dalam pembahasan kali ini kita akan berbicara tentang apa yang disebut dengan harakat atau apa yang disebut dengan istilah baris. Harakat atau baris adalah apa yang berfungsi sebagai tanda baca. Berfungsi sebagai tanda baca untuk huruf-huruf hijaiyah Arab. Ya. Mungkin bagi yang belum mampu untuk membaca Arab gundul, misalkan ada kalimat bahasa Arab, ternyata kok tertulis tanpa harakat, ya, atau disebut biasa dengan disebut Arab gundul, ini akan susah atau sulit bagi pembacanya, bila memang belum mengenal ilmu nahwu maupun sharaf. Tetapi insyaallah mudah untuk mereka yang sudah mengenalnya. Dan tentunya hal yang membantu untuk terucapnya atau terbacanya kalimat-kalimat Arab tersebut, yang memudahkan terucapnya kalimat-kalimat bahasa Arab tersebut adalah apabila terdapat harokat yang melekat atau yang diibuhkan pada masing-masing hurufnya. Sehingga bagaimana kalimat muslimun, mim, sin, lam, mim, yang terangkai menjadi satu kalimat, itu dapat terbaca adalah adanya harokat pada kalimat tersebut, di mana mim berharakat dhammah, sin berharakat sukun, kemudian lam berharakat kasrah, dan mim berharakat dhammah tanwin, sehingga dapat terbaca muslimun. Ikhwati wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Saya rasa pembahasan tentang harokat insyaallah tidak susah, karena memang terutama bila kita memang sudah mengenal atau mampu untuk membaca Al-Quran, maka berbicara mengenai harakat tidaklah susah bagi kita. Ya. Harakat baik itu dhammah, fathah, a, dhammah, u, kasrah, i, atau sa, su, si, susasi, kemudian sukun, tanda yang merupakan tanda mati, kemudian tasydid yang merupakan tanda huruf itu double, ya, bassa, bassi, bassu. Kemudian dhammah tanwin, ya, yang dibaca misalkan sun, bun, atau fathah tanwin, an, atau kasrah tanwin, in. Inilah bentuk-bentuk harakat untuk tanda baca daripada huruf-huruf hijaiyah Arab. Ya. Inilah mereka. Yang tentunya harakat-harakat tersebut diimbuhkan pada masing-masing huruf daripada kalimat-kalimat bahasa Arab sesuai apa yang diinginkan daripada kalimat tersebut dalam ucapannya. Ikhwati wa akhwati fiddin. Ada satu hal penting dalam pembahasan harakat di kesempatan yang berbahagia ini insyaallah, yaitu bahwa ada di sana apa yang disebut sebagai huruf maddiyah. Ini disebut sebagai huruf maddiyah. Huruf maddiyah adalah huruf yang berfungsi untuk memanjangkan harakat suatu huruf. Maka andaikan misalkan disebutkan kalimat sin berharakat fathah sa, ia terbaca pendek dengan harakat fathahnya, sa. Bagaimana memanjangkan sa? Maka kita imbuhkan di setelahnya, sambungkan pada huruf sa dengan alif maddiyah. Sehingga yang asalnya sa pendek menjadi sa. Dua ketukan atau dua harakat, double harakatnya. Atau misalkan ada sin berharakat kasrah si, bagaimana memanjangkan si? Maka kita tambahkan ya maddiyah menjadi si. Sebagaimana sin berharakat dhammah su, kita juga mengimbuhkan di sana dengan wawu maddiyah menjadi su. Inilah huruf-huruf maddiyah. Dan dalam menggunakan huruf-huruf maddiyah adalah pada tempatnya masing-masing. Yaitu seperti yang kita sebutkan tadi dalam contoh-contoh yang sejatinya adalah tempat-tempat huruf-huruf maddiyah, ya, yaitu bahwa alif maddiyah fungsinya memanjangkan harakat fathah, ya maddiyah fungsinya memanjangkan harakat kasrah, sehingga bukan alif maddiyah memanjangkan harakat kasrah atau ya maddiyah memanjangkan harakat fathah, ya, tetapi ada tempatnya masing-masing. Jadi misalkan ada sin berharakat fathah, kok memanjangkannya dengan ya maddiyah, itu tidak mungkin. Bahkan cara bacanya pun bukan sa, tetapi sai. Sebagaimana sin berharakat dhammah, ternyata setelahnya adalah ya maddiyah, maka bukan panjang su, tetapi sui. Ya,
sesuai apa yang ada pada harokat tersebut, huruf-huruf mad tersebut. Maka agar huruf-huruf maddiyah ini berfungsi secara maksimal, peletakannya harus tepat, yaitu sa, si, su, ya, sesuai penggunaannya masing-masing. Kemudian akhwati fiddin, a'azanillahu wa iyyakum, ada yang perlu dicatat dan menjadi hal penting untuk diketahui bahwa dalam penulisan huruf maddiyah tidak perlu kita menambahkan harakat sukun atau tanda mati pada huruf-huruf maddiyah tersebut. Misalkan pada alif maddiyah yang memanjangkan sin berharakat fathah sa, tidak perlunya kita menambahkan tanda sukun di atas alif. Dan ini berlaku pula untuk ya maddiyah dan wawu maddiyah. Sehingga dalam penulisan si tidak perlu ditambahkan sukun di atas ya. Su tidak perlu ditambahkan sukun di atas wawu. Cukup sa, si, su. Karena bila ternyata ada penambahan sukun di atasnya, ya, memungkinkan kita untuk membacanya bukan su, tetapi su, atau si yang harusnya si tetapi terbaca si. Padahal seharusnya tidak demikian. Maka tidak perlu kita menambahkan atau hilangkanlah, atau jangan sampai kita menambahkan sukun di atas huruf-huruf maddiyah tersebut. Ini sejatinya merupakan penulisan yang lebih tepat dalam penulisan huruf-huruf maddiyah bahasa Arab. Demikian akhwat dan akhwati fiddin, sekilas tentang harakat yang berfungsi sebagai tanda baca bahasa Arab. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad.